Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nita Pujianti. Saat ini tercatat sebagai dosen PNS aktif pada program studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, khususnya pada peminatan Administrasi Kebijakan Kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam unsur pengajaran. Seperti kita ketahui bahwa unsur pengajaran merupakan salah satu Tridharma Perguruan Tinggi, di mana ini sebagai sebuah wadah upaya yang dilakukan oleh para pendidik untuk mentransfer keilmuan serta juga membangun karakter yang baik bagi para mahasiswanya. Di dalam kegiatan pengajaran, tentu banyak tools yang harus disiapkan. Salah satunya adalah berwujud kurikulum. Kurikulum disusun oleh sebuah prodi yang tentunya juga disepakati berdasarkan tujuan pembelajaran fakultas serta selaras dengan visi misi universitas dan diwujudkan di dalam mata kuliah yang menyesuaikan dengan tujuan tersebut. Kurikulum pada institusi kami terdiri dari kurikulum inti universitas, kurikulum wajib program studi, serta kurikulum peminatan, di mana penyelenggaraannya dibagi dalam semester GASA dan genap, dan pada program studi kesehatan masyarakat, mahasiswa berkewajiban menyelesaikan seluruh rangkaian mata kuliah yang tercantum di dalam kurikulum pada rentang waktu pendidikan lebih kurang 7 semester. Untuk sistem pembelajaran, khususnya pada 2 tahun terakhir, kegiatan pembelajaran yang ada di program studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat khususnya adalah menggunakan metode daring secara dominan. Penggunaan pembelajaran metode daring itu dikarenakan karena kondisi pandemi sehingga tidak memungkinkan untuk pertemuan secara langsung ataupun luring. Kegiatan pembelajaran daring didukung menggunakan aplikasi seperti Zoom, Google Meet, maupun Google Classroom. Universitas juga mensupport dengan adanya sistem informasi yang telah disediakan, dikenal dengan nama Simari, dan di dalamnya terdapat e-learning sebagai salah satu fitur yang berupa moda pembelajaran yang memungkinkan interaksi secara aktif bisa dilakukan oleh pendidik serta bersama dengan para mahasiswanya secara elektronik. Jadi di dalam e-learning segala macam materi pembelajaran bisa dimasukkan di sana, begitu juga dengan berbagai macam bentuk penugasan, diskusi aktif sampai dengan bentuk-bentuk evaluasi. Nah, di prodi mata kuliah yang telah disusun dan menyesuaikan dengan capaian pembelajaran dalam sebuah kurikulum penyelenggaraan dibagi pada semester GASA dan genap. Untuk mata kuliah tersebut, beberapa di antaranya saya diamanahi menjadi koordinator ataupun pengampu mata kuliah tersebut. Pada semester GASA, beberapa mata kuliah di mana saya menjadi koordinator mata kuliah tersebut adalah pada mata kuliah manajemen pemasaran pelayanan kesehatan, kemudian manajemen logistik kesehatan, pada mata kuliah asuransi kesehatan, serta pengalaman belajar lapangan 2. Pada semester genap, saya menjadi koordinator pada mata kuliah manajemen pengembangan sumber daya manusia, kemudian pada mata kuliah manajemen strategi, pengalaman belajar lapangan 1, pengalaman belajar lapangan 3, serta mata kuliah perilaku organisasi. Dan juga saya terlibat aktif di berbagai macam mata kuliah, baik pada mata kuliah umum maupun mata kuliah peminatan lain sebagai tim pengajar. Tentunya yang berkesesuaian dengan peminatan saya dan juga bidang ilmu yang digeluti saat ini, yaitu bidang ilmu kebijakan kesehatan atau analis kesehatan. Sebagai koordinator
mata kuliah, di awal semester tentunya berkewajiban untuk menyusun rencana pembelajaran semester atau disebut dengan RPS, di mana RPS merupakan sebuah prosedur tertulis yang berisi tentang capaian pembelajaran, kemudian bahan kajian, sampai dengan bentuk-bentuk evaluasi dari mata kuliah tersebut. Di mana harapannya ketika mahasiswa sudah menyelesaikan sebuah mata kuliah yang tujuannya sudah disusun di dalam RPS, itu bisa dicapai dengan baik. Berikut akan saya tampilkan salah satu mata kuliah menjadi ampuhan saya, yaitu manajemen pemasaran pelayanan kesehatan. Ini merupakan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah manajemen pemasaran pelayanan kesehatan dengan kode mata kuliah IMRF 2217. Mata kuliah ini diperuntukkan atau berada pada semester 7, khususnya untuk mahasiswa yang telah memilih peminatan administrasi kebijakan kesehatan. Mata kuliah ini diselenggarakan pada semester gasal dan terjadwal saat ini pada setiap hari Senin pukul 8 sampai 9.40 WITA. Penyelenggaraannya di dalam kurun waktu 2 tahun terakhir itu diselenggarakan secara daring. Di dalam RPS sudah tercantum capaian pembelajaran, di mana capaian pembelajaran tersebut mengikuti capaian untuk aspek pengetahuan, sikap maupun keterampilan, baik secara khusus maupun umum. Untuk capaian pembelajaran sikap, diharapkan mahasiswa dapat memanifestasikan nilai kejiwaan wasaka terhadap masyarakat dan lingkungannya secara berkelanjutan. Wasaka merupakan sebuah semboyan bermakna wajak sampai kaputing. Nah, ini dimaknai oleh masyarakat Banjar dan tentunya diadopsi juga oleh Universitas Lambung Mangkurat sebagai sebuah semboyan agar tidak pantang menyerah, bekerja keras, dan diusahakan ketika akan memulai sesuatu hal harus bisa mencapai titik akhir usaha tersebut atau capaian usaha tersebut. Jadi semboyan wasaka sangat penting bagi setiap mahasiswa dan diwujudkan dalam keteguhannya atau kegigihannya dalam belajar. Kemudian untuk aspek pengetahuan pada mata kuliah manajemen pemasaran pelayanan kesehatan, ini mahasiswa diharapkan untuk menguasai pengetahuan tentang konsep manajemen pemasaran pelayanan kesehatan khususnya. Berbagai macam permasalahan pelayanan kesehatan dan juga menguasai tentang apa saja faktor-faktor yang berpengaruh terhadap manajemen pemasaran pelayanan kesehatan. Dan pada aspek keterampilan, diharapkan mahasiswa dapat memiliki atau terampil dalam mengenal, mengkaji, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemasaran pelayanan kesehatan, serta juga dapat memberikan solusi yang praktis nantinya. Dan tentunya dapat ataupun mampu bekerja sama dalam sebuah kelompok dan juga bertanggung jawab untuk sebuah kegiatan yang menjadi amanahnya. Di dalam mata kuliah ini ada beberapa bahan kajian yang sudah disusun, tentunya menyesuaikan dengan capaian pembelajaran yang tadi sudah disebutkan. Bahan kajian di dalam mata kuliah ini adalah tentang konsep pemasaran utama di bidang kesehatan. Selanjutnya juga mempelajari tentang strategi dan lingkungan pemasaran pelayanan kesehatan. Pada mata kuliah ini juga akan mempelajari tentang bauran pemasaran, baik dari aspek produk, harga, tempat, promosi, serta distribusinya, kemudian proses, SDM, dan juga bukti fisik. Bahan kajian lainnya adalah tentang kode etik dan kode perilaku pemasaran dan komunikasi pemasaran pelayanan. Juga tentang studi-studi kasus pada riset penelitian di bidang pelayanan kesehatan, juga mempelajari tentang upaya membangun nilai kompetisi dan nilai tambah bisnis dalam sebuah pelayanan kesehatan, serta bagaimana cara audit dan evaluasi di bidang pemasaran pelayanan kesehatan dipelajari di dalam mata kuliah ini. Adapun beberapa referensi utama yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah buku tentang pemasaran industri jasa kesehatan, penulis oleh Profesor Supriyanto, kemudian juga buku tentang perencanaan strategis untuk organisasi pelayanan kesehatan oleh seorang pakar administrasi kebijakan kesehatan, Ibu Dr. Dumilah Ayuning Tias, juga tentang marketing manajemen yang telah
dituliskan oleh Kotler and Keller dalam berbagai macam bukunya. Juga buku ajar manajemen pemasaran pelayanan kesehatan yang telah kami susun bersama tim pengajar yang diketuai oleh saya sendiri, dan juga berbagai macam artikel, penelitian terkait, dan juga ibu-ibu yang mendukung kegiatan pembelajaran ini. Nah, untuk kegiatan pembelajaran di dalam RPS juga terlihat bahwa di setiap pekannya sudah tertulis dengan jelas apa saja indikator yang menjadi capaian, kemudian juga bentuk metode pembelajaran seperti apa, dan siapa yang menyampaikan. Tentunya juga dilengkapi dengan waktu pelaksanaannya. Di pekan pertama atau pertemuan pertama itu diisi dengan kontrak perkuliahan, di mana di dalam kontrak perkuliahan menjelaskan secara umum tentang mata kuliah yang akan ditempuh oleh para mahasiswa, kemudian tentang isi RPS-nya tentu saja, dan juga sampai dengan apa saja materi dan juga bentuk evaluasinya. Bentuk-bentuk pembelajaran juga disampaikan di dalam kontrak perkuliahan. Secara umum bentuk atau metode pembelajarannya adalah dengan diskusi, tanya jawab secara aktif, dan ada berbentuk kelompok-kelompok kecil yang diberi penugasan khusus untuk mempelajari studi kasus dan lain sebagainya. Nah, ini rangkaian pertemuan yang sudah disusun di dalam RPS secara lengkap sampai dengan proses asesmennya, baik asesmen pada berupa bentuk ujian tengah semester maupun sampai dengan ujian akhir semester. Di dalam RPS juga tercantum bentuk-bentuk penugasan, baik tugas kelompok maupun tugas secara individu yang mewajibkan para mahasiswa untuk mengerjakannya, dan mereka akan mengupload tugas-tugas tersebut di dalam e-learning yang ada di Simari. Jadi setiap mahasiswa punya akun yang sudah bisa diakses secara aktif tentunya. Untuk evaluasi secara umum, institusi kami, Universitas Mangkurat, sudah menetapkan bahwa ada 3 komponen dasar untuk persentase evaluasi. Ujian tengah semester, ujian akhir semester, serta penugasan dengan bobot masing-masing 30, 40, dan 30%. Dengan patokan penilaian juga sudah dicantumkan secara resmi. Jadi kami, para pendidik, menggunakan standar penilaian yang sudah ditetapkan, disahkan untuk digunakan bersama. Itu untuk gambaran salah satu RPS pada mata kuliah yang diampu. Berikutnya kita akan lihat bersama proses pembelajaran yang telah dilakukan. Ini merupakan proses pembelajaran pada mata kuliah manajemen pemasaran pelayanan kesehatan di materi pertama, yaitu tentang konsep dasar manajemen pemasaran pelayanan bidang kesehatan khususnya. Di dalam kegiatan pembelajaran, di awal tentunya diberikan pembuka, kemudian juga menyampaikan capaian pembelajaran pada materi yang akan disampaikan pada hari itu, kemudian disertai juga tentunya dengan referensi yang bisa diakses oleh para mahasiswa, dan tentu bisa dikembangkan secara mandiri oleh mereka. Kemudian sebelum masuk ke materi inti, akan dimulai dengan doa bersama untuk kelancaran kegiatan, dan juga mengingatkan bahwa pengisian absensi wajib untuk dilakukan. Pengisian absensi ini sudah terdapat di Simari. Jadi mahasiswa bisa secara aktif untuk mengisi absen sendiri. Setelah materi inti disampaikan, tentunya dengan diselingi diskusi, tanya jawab secara aktif, maka kegiatan diakhiri dengan sebelumnya memberikan resume hasil pembelajaran hari itu. Itu gambaran untuk pembelajaran yang dilakukan. Demikian untuk penyampaian PDD UKT-PT dalam unsur pengajaran yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Saya akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan semangat.
Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk kehadirannya hari ini. Dan apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Ibu. Ya, alhamdulillah semua sehat ya dan bisa berkumpul di sini. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, hari ini kita melaksanakan kegiatan perkuliahan. Untuk materi pertama ya, pada mata kuliah Manajemen Pemasaran Pelayanan Kesehatan. Sebelumnya, pekan lalu kita sudah melaksanakan kontrak perkuliahan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mengingatkan untuk silahkan tengok lagi di simarinya untuk mengisi absensi, jangan lupa. Kemudian kita berdoa bersama, semoga diberikan kemudahan, lancar, dan juga kita mendapatkan manfaat dari kegiatan hari ini. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Ibu izin untuk share screen. Oke, apakah terlihat? Ini sudah terlihat Ibu. Terlihat Ibu. Oke, baik. Hari ini materi kita tentang konsep manajemen pemasaran di bidang kesehatan khususnya ya. Ini capaian pembelajaran untuk hari ini. Jadi kita akan pelajari tentang bagaimana pengertian pemasaran, kemudian juga unsur-unsur pemasaran itu seperti apa, evolusi pemasaran, kemudian juga bagaimana strateginya dan apa organisasi yang harus ada gitu atau secara struktural di dalam kegiatan pemasaran. Nah, ini beberapa referensi untuk materi hari ini. Dalam kontrak perkuliahan juga sudah disampaikan. Nah, tentang pengertian pemasaran. Di sini disampaikan pemasaran merupakan service is any activity of benefit that one party can order and order that is essential. Jadi layanan atau service itu merupakan sesuatu yang tentunya memberikan manfaat gitu ya. Diberikan oleh satu orang atau satu pihak ke pihak yang lainnya. Memang pada dasarnya bisa tidak berwujud gitu ya, dan tidak ada bentuk fisiknya gitu, tidak bisa dirasakan langsung gitu. Tapi tentunya ini nanti pada saat implementasinya akan memberikan dampak yang positif. Kemudian ahli lainnya menyebutkan bahwa sini Levi dan kawan-kawan menyebutkan bahwa pemasaran merupakan sebuah proses gitu ya, dari analisis, kemudian juga perencanaan, implementasi, kemudian pengorganisasian dari program yang dirancang. Tentunya secara hati-hati untuk pencapaian nilai dan target pasar, sehingga dapat mencapai tujuan. Nah, ini pengertian dasar mengenai pemasaran secara umum ya. Dan tentu saja kita bisa mengadop ini ke dalam bidang kesehatan. Karena pada layanan kesehatan sebenarnya tidak selalu gitu ya bentuk yang diperoleh oleh penerima, dalam hal ini berarti pasien, itu berbentuk fisik gitu ya, berbentuk tangible, seringkali bentuknya intangible, atau dalam bahasa bidang kesehatan sering disebut dengan layanan jasa. Nah, ini bentuk atau rupa pemasaran yang tentunya bisa kita kaitkan di bidang kesehatan. Kemudian selanjutnya ada unsur-unsur pemasaran. Nah, ini bisa nanti baca versi lengkapnya ya dalam referensi Kotler untuk pemasaran, manajemen pemasaran. Nah, ini ada 7 unsur dalam pemasaran atau disebut biasanya dengan bauran pemasaran. Ada produk, harga, tempat, promosi, ada proses, ada SDM, dan juga bukti fisik. Oke, sebelum kita lanjutkan, ini ada sedikit kuis. Coba silakan buka, coba Ibu ketik di chat saja ya, masuk ke linknya, atau bisa masuk ke Mentimeter, kemudian masukkan kode. Sambil kita lihat ya, ternyata ada produk yang dipilih, ada SDM, ada tempat, oke. Jadi ada SDM, harga, dan produk. Semuanya benar gitu ya. Nah, kalau dilihat dalam teorinya, ternyata 4 ini yang paling utama.
produk, harga, tempat, dan promosi. Dan ini memang 4 bauran awal ya yang muncul gitu. Setelah kemudian dikembangkan, dan tentunya akhirnya muncullah unsur-unsur yang lain, proses, SDM, bukti fisik. Dan nanti dalam perkembangan ilmu pengetahuan pasti akan bertambah lagi gitu ya, konsep-konsep baru, modifikasi dari bauran pemasaran secara mendasar. Jadi semua yang disampaikan, dijawab tadi sudah benar semua ya, terima kasih. Dan ini unsur yang penting ya. Tadi benar, ada produk gitu, dan harga. Dan ini ya, ini memang 4 dasar bauran ataupun unsur pemasaran yang dikenakan di awal. Ini karena produk memang harus kita bisa mendeskripsikan dengan jelas itu apa yang kita ingin berikan kepada target pasar kita. Dalam hal ini pasien kita gitu. Kita juga harus bisa menentukan harga yang sesuai gitu ya. Bidang kesehatan tentu orientednya tidak profit oriented secara penuh gitu ya, tapi harus diiringi dengan sosial oriented. Nggak cuman laba, nggak cuman untung yang dipikirin gitu ya, tapi ada unsur sosial yang harus diperhatikan. Tapi tentu saja untuk keberlangsungan kegiatan kita juga harus memperhatikan ada laba yang akan bisa kita peroleh dari penjualan produk ataupun jasa. Masih boleh misalkan ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Izin bertanya, Ibu. Oke, Selvia, silahkan. Baik, terima kasih Ibu. Perkenalkan, nama saya Selvia, ingin bertanya mengenai unsur lokasi dan tempat tadi Ibu, bagaimana dengan penentuan lokasi atau tempat puskesmas? Misalnya nih, apakah kita perlu untuk melakukan survei lokasi terlebih dahulu sebelum membangun puskesmas tersebut, Ibu? Terima kasih, Ibu. Oke, makasih banyak Selvia, pertanyaannya bagus sekali ya. Nah, ini juga masih dalam salah satu unsur bauran pemasaran ya. Tempat, tadi Ibu sampaikan bahwa kita juga harus pintar-pintar memilih tempat yang tepat ya. Agar tentunya mudah dalam akses, terjangkau gitu ya. Sehingga pangsa pasar atau target pasar kita mudah untuk mendekati, untuk mendatangi tempat jualan kita itu, produk ataupun jasa kita mudah didapatkan. Tentu ini juga berlaku gitu ya pada layanan kesehatan. Tapi kalau kita bicara layanan kesehatan, fasilitas yang disediakan, kita akan bisa membedakan fasilitas pelayanan kesehatan yang didirikan oleh pemerintah ataupun sektor publik dan juga yang didirikan oleh sektor swasta gitu ya. Nah, tentu saja ini akan ada perbedaan. Kalau di swasta, sektor swasta yang membangun misalkan yayasan, individu, atau sebuah kelompok gitu ya, membangun klinik, rumah sakit, ataupun tempat yang lainnya untuk memperkenalkan produk ataupun jasanya, tentu ini sedikit bisa lebih bebas gitu ya untuk menentukan tempatnya. Asalkan tentunya tempat yang menjadi pilihan tersebut memenuhi persyaratan yang berlaku. Misalkan bangunannya memang memenuhi izin usaha, gitu ya, izin mendirikan bangunan dan berbagai macam proses administrasi. Itu tentu tidak masalah gitu. Mereka membangun di mana. Tentu dengan upaya pendahuluan ya, survei pendahuluan dulu, survei kelayakan. Apakah memang bisa dilakukan ataupun didirikan fasilitas kesehatan di tempat tersebut. Nah, yang agak berbeda tentunya di sektor publik, di pemerintah, gitu, rumah sakit, ataupun puskesmas tadi ya. Kita bisa juga sih sebenarnya sembarang tempat memilih gitu ya. Mau di lokasi A, lokasi B. Tentu kalau kita bicara puskesmas misalkan. Puskesmas itu biasanya menaungi sebuah kelurahan ya. Nah, di sebuah kelurahan dengan sekitar 10.000 maksimal warga itu jadi sebuah lingkup wilayah puskesmas. Kalau lebih dari itu boleh dengan tambahan puskesmas pembantu tentunya, kemudian juga bisa kalau misalkan memang memungkinkan ada puskesmas baru yang dibangun. Nah, biasanya untuk lokasi pemilihan tempat kalau misalkan untuk sektor publik atau yang fasilitas kesehatan pemerintah, tentu ini juga atas dasar hak milik pemerintah gitu ya.
tanah, bangunan, dan sebagainya. Jadi tidak bisa sembarangan dua. Kita bisa menentukan. Dan ini tentunya juga harus pada lingkup wilayah yang memang punya kebutuhan gitu ya. Kalau puskesmas di kelurahan A sudah ada belum? Kalau belum maka akan dibangun. Tentunya dengan pertimbangan tadi, tanah, kemudian juga bangunan itu bisa merupakan milik pemerintah. Begitu juga dengan rumah sakit ya. Dan tentu harapannya bisa tetap memperhatikan aksesibilitas gitu ya, kemudahan jangkauan. Kayak kita ingat ya, kalau dahulu rumah sakit Banjarbaru ada di tengah kota, memang sangat mudah ya untuk menjangkaunya gitu bagi para masyarakat. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata lokasi tersebut tidak memungkinkan untuk pengembangannya lagi karena lahannya yang sempit, tidak bisa lagi dikembangkan. Kemudian juga ternyata di sekitarnya sudah banyak sekali pemukiman, gitu ya. Nah, ini juga tidak mungkin untuk dilakukan pengembangan. Dan ternyata ada upaya dari pemerintah untuk memindahkan ke lokasi yang memang lebih strategis, karena juga tentunya membangun daerah lokasi baru tersebut gitu ya. Dibangunlah bersama dengan itu infrastruktur gitu tentunya ya, jalan yang bagus, yang luas, yang lapang gitu untuk bisa masyarakat lebih mudah menjangkau fasilitas kesehatan tersebut. Jadi memang ada berbagai macam pertimbangan yang harus diperhatikan gitu ya ketika kita memilih tempat. Kalau catatan sederhananya bisa memang lebih fleksibel ketika kita berada pada pemilihan tempat untuk fasilitas kesehatan swasta gitu ya. Kalau negeri tentunya akan menyesuaikan dengan apa yang menjadi kepemilikan dari pemerintah tersebut. Begitu Sylvia? Tinggi baik Ibu, terima kasih banyak, sudah cukup jelas Ibu. Oke, sama-sama, terima kasih kembali. Kalau di bidang kesehatan tentunya tujuannya utama adalah bagaimana pasien itu ketika datang sehat gitu ya, sembuh seperti sedia kala, atau paling tidak keadaannya bisa lebih baik dari sebelumnya. Nah, tentu dalam konsep pemasaran ini juga yang jadi harapan kita. Oke, itu slide terakhir untuk pertemuan hari ini. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Dari Ulun sudah tidak ada Ibu. Makasih banyak. Bisa kita akhiri ya. Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk kehadiran hari ini. Semoga apa yang kita lakukan bisa mendapatkan manfaat, bisa dipahami dengan baik. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Kembali Ibu ingatkan, nanti di Simari sudah ada absensi yang bisa diisi, kemudian juga post-testnya juga ada di Simari, silahkan dijawab untuk evaluasi harian kita ya, per kegiatan. Demikian dari Ibu, kita akhiri bersama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu.